Buat lu yang pengen belajar caranya investasi, tapi nggak tahu ngatur duitnya tuh gimana. Mungkin karena penghasilannya kecil, atau mungkin karena masih suka tergoda untuk menggunakan uang tabungan lu buat beli barang-barang konsumtif. Di video ini, gue bakalan ngebahas sampai habis berdasarkan cara orang terkaya di Babilonia. Simak sampai habis. Balik lagi bareng gue Ogut. Di mudah cuma sekali, karena kita nggak tambah mudah. Buat lo yang baru datang ke channel ini ngomongin tentang karir dan self-development. Dan buat lo yang udah sering datang ke channel ini, thank you banyak karena lo semua gue tetap hadir di sini. Nah, hari ini gue akan ngebahas lagi tentang keuangan nih. Kenapa? Karena kan PPKM ini udah mulai habis nih. Insya Allah kita kelar COVID-nya dan kita bisa menata lagi kehidupan kita seperti sedia kala. Nah, maka dari itu penting banget menurut gue untuk kita belajar gimana caranya ngatur finansial kita lagi biar kalau seandainya ada krisis atau kayak pandemi kayak gini lagi, kita masih bisa survive. Nah, hari ini gue akan ngebahas tentang gimana caranya bisa mulai investasi, cara ngatur duitnya ala orang terkaya di Babilonia. Jadi ini ilmu yang benar-benar dari zaman dulu sampai sekarang tuh masih praktikal untuk dilakukan. Apalagi sama lo pastinya yang masih muda dan kemampuan berpikirnya benar-benar masih cemerlang. Namanya juga kita masih muda kan. Kita masih punya semangat, kita masih punya energi. Nah, buat lo sebelum kita mulai, subscribe dulu channel ini dan please nyalain loncengnya untuk tahu konten-konten edukasi seperti ini. Langsung aja kita mulai penjelasannya. Let's go. Jadi yang gue share adalah tentang investasi. Nah, gimana cara ngatur duitnya kalau misalnya lo mau investasi? Nah, di sini tuh ada beberapa prinsip yang lu harus pahami dulu tentang kekayaan ya gitu ya. Tentang kita naikin kekayaan gitu. Gue belum kaya-kaya banget, tapi at least gue punya basic knowledge tentang hal tersebut. Ada 3 prinsip yang lu harus pahamin, oke? 3 prinsip yang harus lu pahamin dulu pertama-tama. Dan nanti gue akan jabarin satu-satu. Prinsip yang pertama adalah tidak ada hubungannya antara, maksudnya tidak ada hubungan yang signifikan antara income dengan kekayaan. Oke. Tidak signifikan ya, ini gue tulis signifikan. Maksudnya apa? Banyak orang ngeluh, gue gak bisa jadi kaya karena pendapatan gue kecil. Yet emang bener, kalau pendapatan kecil untuk jadi kaya butuh waktu. Tapi semenjak gue hidup nih ya, 28 tahun nih gue udah hidup nih, gue banyak ngeliat orang yang pendapatannya gede terus gak kaya-kaya. Nah, jadi prinsip pertama ini yang lu harus tanemin di kepala lu. Ini penting banget. Ini penting banget. Gue punya temen yang income-nya puluhan sampai hampir ratusan juta ya dalam sebulan bersih. Tapi at the end dia gak punya uang sama sekali di tabungannya dan gak punya aset sama sekali. Maka dari itu kita masuk ke dalam prinsip yang kedua dan ketiga. Oke. Prinsip kedua nih. Ini penting banget. Prinsipnya adalah always pay yourself. Yourself nyambung gak sih? Ya, yourself first. Oke. Selalu bayar diri lu pertama sebelum orang lain. Nah, maksudnya itu gimana? Gua belajar ini dari buku yang namanya The Richest Man in Babylon. The Richest Man in Babylon. Babylon, oke. Nah, gue belajar dari buku ini, dia bilang adalah gini. Pada saat lu dapetin uang ya, karena gue nggak bisa bilang semua orang itu dapat uang tuh rutin harian kayak gue kan jualan, terus gue ada endorse juga. Ya gue dapat rutin harian sama kadang-kadang suka ada dapat duit gede masuk gitu. Tapi ada mungkin orang yang kayak freelance dan lain-lain itu dapatnya per project. Nah, prinsip ini tetap bisa didapetin setiap jenis penghasilan ya. Mau yang project kan, mau yang rutinan itu bisa. Banyak orang tuh salah. Misalnya gini. Bulan 1 nih dia dapat penghasilan. Ini bisa diganti ya bulan 1 atau project 1 atau project 2 gitu ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, misalnya dia dapat 1 juta gitu ya. 1 juta per bulan gitu. 1
1 juta. Ini simple aja. Ya kelebihan. Nah, banyak orang tuh karena dia udah dapat penghasilan 1 kali gitu ya. Terus dia akhirnya spend 500.000 buat beli apa ya, misalnya jam tangan. Nah, ini pada saat orang-orang melakukan ini, kalau misalnya ditanya kenapa nggak lu tabungin duitnya, terus kenapa lu beliin jam tangan, dia bilang, oh gue mau nge-reward myself, ya kan, mau reward myself, nih, reward myself, karena kan gue udah capek bekerja ya, jadi gue harus nyenengin diri sendiri. Nah, dari buku The Richest Man in Babylon, dan ini udah dibuktikan ratusan tahun sama kerajaan Babilonia gitu ya, dari zaman Ibrahim, berarti Raja Namrud tuh Babilonia tuh, ya kan? Ini tuh salah. Nge-reward diri sendiri itu bukannya lu dengan beli barang yang lu suka. Kenapa? Karena pada saat lu beli barang yang lu suka nih, lu beli barang yang lu suka, lu itu nge-reward si tukang jualannya. Makanya yang akan kaya itu si tukang jualannya, bukannya elu. Nah, prinsip yang pertama ini, always pay yourself first, itu harusnya seperti ini. Ini gue hapus dulu. Jadi di buku Richest Man in Babylon dibilang bahwa misalnya lu dapat 10 koin, always pay yourself 1 koin, baru pay the others. 9 koinnya baru lu spend atau dipakai ya. Nah, berarti kalau misalnya dari 10 koin itu 1 koin diambil, itu kan artinya 10% kan, minimal. Jadi kalau misalnya penghasilan 1 juta, ya lu harus save 100.000. Gua hapus lagi. Jadi lu save 100.000 rupiah. Ini juga 100.000 rupiah. Ini juga 100.000 rupiah. Nah, sisanya baru lu boleh belanjain. Dan ingat, saving 100.000 rupiah ini bukan untuk di save, nanti akhirnya ngumpul, udah dapat berapa juta, baru lu beli iWatch, iPod masih ada nggak sih, nggak tahu. Itu enggak, tapi 100.000 rupiah ini untuk diinvestasikan biar nanti uangnya itu beranak pinak dan uangnya itu kerja untuk lo. Kalau seandainya lo mau nabung lagi untuk beli iPod, untuk beli AirPod dan lain-lain barang yang lo pengen, lo harus sisihin lagi 1 di sini. Jadi ada tabungan buat head-on lah kasarnya gitu. Misalnya 100.000 lagi. Nih. Jadi tabungan yang 100.000 ini nanti kan ujung-ujungnya ada di satu bakul atau kolam tabungan itu 300.000 nih, ya kan? Ini namanya tabungan investasi. Nah, ini nggak boleh lu utak-atik selama uang itu tidak dikeluarin untuk sesuatu hal yang menghasilkan uang lagi. Kalau misalnya freelancer, yang videographer dan lain-lain, lu boleh gunakan ini untuk upgrade lensa dan lain-lain, selama lu tahu bahwa dengan upgrade lensa lu bisa menghasilkan lebih banyak uang. Kasarnya kayak gitu. Oke? Nah, ini prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga, ini ada hubungannya sama prinsip yang kedua. Nah, prinsip yang ketiga itu adalah always spend your 10% coin to the expert. Nah, maksudnya apa? Nah, ini banyak banget terjadi. Gue bikin sini aja ya, di sini lanjutin 300.000. Banyak banget terjadi orang udah bisa nabung tabungan investasi. Nah, tapi yang jadi problem adalah pada saat dia nabung investasi, dia sering banget puterin di kolam yang salah. Lu nggak boleh puterin di kolam yang salah. Akhirnya, karena orang banyak puterin di kolam yang salah, banyak orang yang udah capek-capean nabungin 300.000 ini, ya, uang tabungan investasi ini, tiba-tiba habis gitu aja karena dia taruh di kolam yang salah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah,
gimana cara kita tahu bahwa tabungan investasi yang udah kita rintis selama ini itu masuk ke tempat yang benar? Sekarang gue tanya sama lo. Misalnya lo punya uang 300 ribu gitu ya, anggap 300 juta deh. Terus tiba-tiba ada 3 orang nih. Ada 3 orang. Ya kan? 3 orang datengin lo nawarin investasi. Yang satu Budi, yang satu Anto, yang satu Chandra misalnya gitu. Nah, Budi ini adalah seorang tukang besi. Terus Anto ini adalah seorang musisi. Chandra ini adalah tukang daging. Ya. Nah, si Budi datang ke lu punya proposal. Bro, gue ada ini investasi nih. Di investasinya toko kue gitu ya. Dia nawarin investasi toko kue. Ya. Oke, satu. Terus kedua, Anto, musisi, dia nawarin investasi di toko perhiasan. Chandra nawarin investasi di kios daging. Nah, dari 3 orang ini, mana yang lu percaya duit lu dipegang sama dia? Coba tulis di komen. Gue pengen tahu dulu. Masuk common sense-nya dapat nggak? Pause dulu, lu tulis di komen. Nah, kalau gue jadi orang yang punya tabungan investasi tersebut, yang akan gue pilih adalah si Chandra. Kenapa si Chandra? Karena dia nawarin investasi di expertise-nya dia, di kios daging. Sementara si Budi, dia nawarinnya kue. Ya. Padahal dia tukang besi. Anto, dia musisi, nawarinnya ke perhiasan. Nah, jadi always spend your 10% coin to the expert. Nah, maka dari itu, kalau misalnya lu punya duit yang investasi tersebut, spendnya ke Chandra, karena dia expert di tukang daging. Lu gak mau dong merelakan uang lu ke tempat yang gak lu ngerti. Nah, hal ini terjadi juga, gak cuma di Babilonia, hal ini terjadi juga di masyarakat. Kalau misalnya di era 2020 kemarin, sampai 2021 awal ya, ingat gak sih? Era yang namanya Bitcoin sama saham. Banyak orang spend duit investasinya dia ke saham sama Bitcoin, dan akhirnya turun. Alasannya kenapa? Alasannya gini. Waktu dia dia punya uang tabungan nih yang investasi tersebut, dia spend ke investasi. Bursa lah kita bilangnya. Bursa saham. Nah, apakah bursa saham itu bukan expert? Jawabannya nggak kayak gitu. Tapi yang mainin sahamnya, yang investasi sahamnya itu kan lu nih. Lu yang akhirnya beli sahamnya. Sebenarnya lu berinvestasi ke diri lu sendiri. Ya kan, ini lu nih. Nah, pertanyaannya adalah, apakah lu udah ngerti tentang saham? Nah, ini pertanyaannya. Apakah cuman dapetin pom-poman doang? Apakah cuman ke bawah pengen kaya, belum lu ngerti sama sekali? Kalau misalnya lu investasi di diri lu sendiri dan lu akhirnya beli saham dan lu belum ngerti apa-apa, itu namanya bunuh diri. Nah, maka dari itu sebenarnya tidak salah untuk berinvestasi di pasar saham, selama lu juga pelajarin si pasar sahamnya ini gimana cara mainnya. Seperti si Chandra yang punya toko daging, udah bertahun-tahun dia jualan daging, dia mau buka cabang kios daging. Beda sama si tukang besi yang mau buka toko kue. Seperti itu. Nah, sekarang misalnya lu udah mau investasi lagi nih. Mau investasi saham gitu ya. Investasi saham. Belajarnya gimana sih caranya, Bang? Ini gua kasih tahu caranya. Buat lo yang mau mulai belajar saham dan mulai investasi saham, gue mau rekomendasiin satu aplikasi yang gue pakai, namanya Ajaib. Di sini lo bisa belajar sahamnya, bisa ngobrol sama beberapa komunitas, dan pastinya lo bisa bertransaksi saham di sini. Modalnya nggak perlu gede, lo bahkan daftarnya gratis, dan bisa dapetin hadiah saham dari Ajaib. Gue akan kasih tahu gimana caranya dapetin hadiah saham dari Ajaibnya. Nah, sekarang ambil dulu handphone lo. Kalau nonton di handphone berarti ya nanti ambilnya. Lu buka App Store atau Play Store, nah lu coba cari Ajaib ini nih, ya kayak di gambar handphone gua. Nah, terus habis itu lu download aja. Setelah lu udah selesai download, terus lu klik daftar. Nah, habis itu masukin aja nomor ponsel, email, password, sama konfirmasi password. Nah, step
yang terakhir ini jangan sampai kelewatan, karena ini step untuk dapetin hadiah saham dari Ajaib. Ada tulisan kode Ajaib, jika ada, itu diklik yang tanda panahnya, terus masukin kode ALDI 400. Nah, dengan kode unik ini, lo bisa dapetin hadiah saham dari Ajaib. Habis itu tinggal daftar. Nah, kalau misalnya udah daftar, lu bakal masuk nih, terus ada tulisan info penting. Nah, info penting ini nanti akan ada pilihan untuk daftar rekening dana nasabah atau rekening saham. Daftar aja dulu, dan kalau misalnya sudah diterima, lu bisa masukin aja dulu uang lo, misalnya 100.000 atau 200.000, biar jadi langkah awal untuk lo memulai investasi. Nggak usah dibeliin saham dulu, nggak apa-apa. Taruh aja dulu duitnya, biar lu udah mulai dan niat. Nah, di sini gue kasih lihat, gue juga pakai nih Ajaibnya, di situ ada uang gue. Kan? Nah, terus abis itu kalau misalnya lu mau belajar, setelah lu masukin uang di RDN lu atau rekening dana nasabah maksudnya, lu klik kabar. Nah, di kabar ini banyak banget artikel-artikel yang bisa dibahas. Oke? Terus abis itu lu bisa klik di yang atasnya sini ada tabnya komunitas. Nah, di komunitas ini kita bisa ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang ada di Ajaib nih. Ya kan? Mau tanya-tanya juga bisa, tinggal klik plus. Habis itu lanjut, terus tanya-tanya. Bisa seperti itu. Nah, jadi enak banget ini di Ajaib, udah bisa investasi saham plus belajar juga. Nah, mungkin gue akan kasih rekomendasi beberapa saham yang bisa lo beli untuk awal-awal sebagai tabungan saham awal lo, ya kan? Nah, kalau gue sih mikirnya gini, waktu pertama kali gue investasi saham, yang gue pikirin adalah gue harus investasi di perusahaan yang benar-benar gue tahu, yang gue pakai setiap hari, dan kemungkinan susah bangkrut. Nah, kalau gue, ini bukan pom-pom ya, yang gue lakukan adalah gue beli saham Mayora, MYOR, atau Ultra Jaya, ULTJ, atau mungkin ICBP. ICBP itu Indofood Sukses Makmur ya kalau nggak salah. Nah, itu kenapa gue beli tersebut ya, karena ya gue makan Indomie, walaupun nggak setiap hari, ya kan, ntar gue dimarahin bapak gue. Terus habis itu gue beli produknya Mayora, dan gue minum susu Ultra. Kurang lebihnya seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa ngebantu lu, dan kalau misalnya lu suka, please share ke teman-teman lu juga. See you in the next episode of Muda Cuma Sekali. Karena kita nggak tambah muda.